Halo rekan-rekan semua. Jadi saat ini gue akan mendemokan bagaimana cara integrasi dari OmniSwitch dan juga Omni Access Stellar ke OmniVista 2500. OmniVista 2500 itu apa? Itu adalah platform atau dashboard yang bisa memanage perangkat-perangkat Alcatel dari switch dan access point. Jadi dari satu single dashboard ini kita sudah bisa manage switch maupun access point, melakukan konfigurasi dan melakukan hal lainnya seperti upgrade, backup dan yang lainnya. Nah, untuk awal ini kita akan konfigurasi switch-nya. Jadi ini switch-nya kita akan konfigurasi SNMP. Jadi untuk integrasi ke OmniVista 2500 itu kita menggunakan SNMP. Kita cek dulu AA Authentication SNMP-nya. Kita masukkan, lalu kita show. Configure snapshot AAA-nya. Apa sudah masuk? Nah, ini sudah masuk SNMP-nya. Lalu kita coba buat user. Karena kita perlu user untuk koneksi ke arah OmniVista-nya. Kita buat seperti ini usernya SNMP user V3, read to write, all, passwordnya mesti ada, passwordnya seperti itu, lalu ada enkripsinya, kita pakai SHA-DES, lalu kita sure usernya sudah masuk, passwordnya itu kombinasi ya, huruf angka, lalu kita masukkan SNMP stationnya untuk ke arah IP OmniVista 2500-nya. Nah, ini SNMP station, IP-nya, user SNMP-nya, kita pakai SNMP versi 3, lalu kita enable. Ya, seperti ini konfigurasi SNMP-nya, lalu kita save, write, memory, flash synchro. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya nggak hanya perangkat Alcatel saja, semua perangkat yang bisa support SNMP sebenarnya kita bisa integrasikan dengan OmniVista 2500. Asal perangkat itu support SNMP versi 2 ataupun versi 3. Lalu kita lihat konfigurasinya di sini. SNMP, nah sudah ada, sudah masuk. Lalu kita coba ping ke arah OmniVista-nya, OmniVista 2500. Karena tentu saja harus ada koneksi network ya, sehingga switch-nya ini bisa integrasi atau join ke OmniVista 2500. Lalu kita lihat konfigurasi AAA-nya juga sudah ada, SNMP-nya. Kita masuk ke OmniVista-nya. Nah, ini OmniVista 2500 seperti ini. Lalu kita create discovery profile-nya menggunakan SNMP versi 3 ya. Kita buat baru discovery profile-nya, masukkan nama. Ya, ini bisa apa aja, kita masukkan SNMP versi 3. Lalu kita masukkan username admin dari switch-nya. Admin, lalu passwordnya apa? Kita masukkan passwordnya lagi. Secondary passwordnya ini sebenarnya tidak perlu, tapi kita coba masukkan saja. Sama seperti password primary ini, karena kita sebenarnya nggak menggunakan secondary password. Nah, ini SNMP versi 3 kita ubah ke SNMP-nya ke versi 3. Username-nya tadi kita buat di switch-nya, SNMP user versi 3. Lalu kita autentikasinya menggunakan SHA-DES. Nah, ini passwordnya yang tadi kita buat. Passwordnya yang tadi kita buat untuk password user dari SNMP-nya. Kita masukkan out passwordnya dan privilege passwordnya. Lalu kita create profilnya. Oke, setelah kita create, kita
lalu discover. Nah, di sini kita ke menu manage device, di sini ada discover new device. Kita discover, kita bikin range IP list switch-nya. Kalau banyak kan kita bisa langsung discover banyak switch ya. Jadi kita bisa masukkan subnet IP-nya, range-nya berapa sampai berapa. Sini saya buatnya 110 aja, karena emang cuma satu switch saja. Terus kita clear pindahin profilnya menggunakan profile yang mana. Kita create, lalu kita checklist yang mana kita mau discover, lalu klik discover now. Ya, ini langsung discover dia. Kalau banyak kan kita harus menunggu prosesnya untuk discover switch-nya. Kalau cuma 1-2 itu akan cepat. Kita klik finish, sudah selesai discover-nya. Lah, langsung muncul di sini switch-nya dengan IP yang kita bisa lihat, terus namanya. Kalau namanya belum ada, itu nama tipe perangkatnya 6360 yang kita pakai. Kita kelihatan MAC address-nya, serial number-nya, statusnya. Lalu kita bisa klik juga. Nah, ini ada ini dashboard-nya. Kita bisa lihat dashboard-nya. Dan juga ada, kita juga harus save, jangan lupa setelah melakukan perubahan apapun, kita akan save konfigurasinya. Lalu kita, kalau sudah join gini, kita bisa melakukan semua konfigurasi melalui OmniVista 2500 ini, seperti create VLAN. Kita coba create VLAN, kita pilih dulu switch-nya yang mau kita create. Nah, di sini kalau banyak switch kita bisa langsung create banyak switch tuh. Nah, di switch ini kita bisa create VLAN. Di atas create VLAN. Nah, VLAN ID-nya berapa? Kita coba create misalnya VLAN 88. Di sini kita buat. Kita juga bisa bikin configuration template. Nah, perlu kita VLAN admin statusnya ini enable. Lalu kita juga harus add switch-nya, dimana kita buat VLAN tersebut. Ya, jadi ini VLAN 88 kita akan buat di switch yang tadi kita pilih, 6360. Ya, ini template. Kita lalu next saja. Setelah ini, kita cek dulu sudah benar belum konfigurasinya. Lalu kita next. Nah, di sini VLAN konfigurasinya akan dipush konfigurasi ke switch. Lalu kita juga bisa langsung add port tersebut sebagai untag maupun tag. Port berapa yang kita untag untuk VLAN 88, misalnya 117 untuk port untag-nya. Lalu next saja, ini untuk tag-nya kita bisa lewati. Kita juga bisa pilih port tag-nya yang mana. Nah, di sini juga banyak, tinggal dipilih. Yang saya buat ini port untag-nya saja. Lalu ini review-nya kita create. Nah, create VLAN-nya sukses. Di sini bisa kelihatan VLAN barunya VLAN 88. Nah, seperti itu untuk create VLAN. Ini inaktif karena memang tidak ada yang aktif gitu ya. Dia akan aktif kalau ada end device yang colok ke perangkat, ke switch tersebut. Nah, ini untuk create interface VLAN. Kita pilih switch-nya. Kita coba create interface VLAN 88. Kita pilih switch-nya. Nah, ini interface VLAN 88. Namanya, IP address-nya. Lalu di sini ada konfigurasi MTU, VRF default, dan yang lainnya. Kita pilih switch-nya yang mau kita push config-nya, lalu create. Sukses. Di sini kita refresh. Nah, akan muncul interface VLAN 88 dengan IP address-nya dan subnet-nya. Operational state-nya down karena memang belum ada end device yang connect.
di VLAN 88 tersebut. Jadi seperti itu teman-teman konfigurasi VLAN maupun IP interface VLAN di menggunakan OmniVista 2500. Kita bisa, kalau banyak switch kita bisa create di banyak switch. Kita tinggal pilih switch yang mana saja yang kita mau konfigurasi VLAN dan interface VLAN-nya. Jangan lupa jadi save, ada lonceng di atas untuk mengingatkan kita kalau ada perubahan konfigurasi. Kita jangan lupa save untuk sync dari ke arah switch-nya. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Sampai situ. Di sini juga kita bisa sebenarnya banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan menggunakan OmniVista 2500 ini. Jadi centralized konfigurasi untuk perangkat network maupun access point Alcatel-Lucent. Nah, di sini sudah terlihat kalau manage device-nya banyak, sini banyak terlist perangkat-perangkat switch maupun access point dari Alcatel. Kita bisa lihat dari IP-nya, nah hostname-nya. Nah, sekarang kita mau joinin perangkat access point yang standalone. Kita masuk dulu, ini access point standalone yang express nama kita sebut standalone. Kita ke access point-nya. Sangat mudah untuk joinin access point standalone Alcatel ke arah OmniVista-nya. Di bagian bawah ini kita tinggal convert to enterprise. Ya, kita klik convert to enterprise. Kita pilih static untuk IP dari OmniVista 2500-nya. Ya, pastikan juga dari AP maupun dari OmniVista bisa ping salah satu dengan yang lainnya. Ketika di convert, dia akan reboot access point-nya karena dia ada perpindahan sistem dari standalone ke arah enterprise, yaitu join untuk OmniVista 2500-nya. Kita akan tunggu beberapa menit sebenarnya. Lalu kita balik ke OmniVista, kita refresh dan langsung join access point-nya. Ini saya menggunakan access point 1101. Ini ada IP-nya, MAC address-nya, serial number-nya. Jangan lupa di save. Kita join. Nah, itu ada pemberitahuan ada satu access point yang join. Kita save. Lalu di sini juga kita bisa lihat statusnya. Warning. Itu ada notifikasi yang perlu. Nah, ini cara delete. Tinggal delete aja, dipilih lalu delete. Langsung ada notifikasi. Nah, seperti itu cara joinin OmniVista, OmniSwitch dan access point Alcatel. Sini juga kita lihat status, di situ ada warning. Warning ini notifikasi dari log, misalnya up and down port, ataupun trap dari SNMP, ataupun notifikasi kritikal yang lainnya. Di sini ada. Kalau kita tahu itu sudah lewat, kita bisa acknowledge. Tinggal pilih saja acknowledge. Kalau sudah tidak ada masalah, lalu device-nya bisa statusnya bisa up lagi. Ya, jadi seperti itu. Jangan lupa save. Apapun yang kita lakukan, perubahan. Jadi seperti itu. Mudah teman-teman, rekan-rekan semua. Jadi Alcatel-Lucent ini memudahkan kita untuk memanage perangkat switch maupun access point kita dari satu single dashboard dengan platform namanya OmniVista 2500 on-premise. Oke, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.